Kamu udah ada di gurun Sahara aja nih. Jauh-jauh ke Sahara, rupanya kamu mau ikut lomba maraton. Dari sini, kamu harus berjalan sejauh 950 km ke arah timur menuju titik kumpul acara supaya bisa ngebuktiin kalau kamu bisa tahan banting di segala kondisi. Lautan terbuka, hamparan es Antartika dan hutan Amazon, semuanya udah kamu taklukin. Dan sebentar lagi, kamu juga akan menaklukkan gurun super terik ini. Sebelum memulai perjalanan, kamu perlu persiapan matang. Oke, mending ambil tas besarmu dulu deh, supaya barang-barang yang kamu perlukan bisa muat semuanya. Ada kapak kecil untuk nebas ranting kering, ada juga kompas dan kantong tidur. Di tengah gurun kemungkinan besar nggak akan ada sinyal, jadi kamu nggak akan bisa mengandalkan GPS. Selanjutnya, masukin korek api, kotak P3K, tablet penjernih air, dan lampu senter. Kamu juga perlu syal, bandana, pelindung mata dari pasir gurun, dan pakaian ringan yang bisa menutupi seluruh tubuhmu. Jangan lupa bawa jas hujan atau tenda juga ya. Keduanya bisa melindungi tubuh dari pasir yang berterbangan dan paparan sinar matahari. Sarung tangannya jangan sampai ketinggalan. Di gurun, kamu nggak bisa makan makanan yang tinggi nutrisi, sebab tubuhmu perlu ngeluarin banyak energi dan cairan untuk mencernanya. Jadi sebaiknya jangan diboros-borosin. Nah, sebagai alternatif, kamu bisa bawa makanan diet atau buah kering. Kamu juga pasti perlu air yang sangat banyak. Sebagai langkah antisipasi, masukin air minummu ke dalam beberapa wadah kecil, jangan cuma ditaruh di satu wadah besar sekaligus. Kalau wadah besarmu sampai rusak, air minummu akan langsung habis. Tapi, kalau ada beberapa wadah, seenggaknya kamu masih punya cadangan lain kan? Oke sip, tasmu udah penuh, saatnya meluncur ke lokasi dengan naik helikopter. Setelah sampai, kamu langsung mengolesi hidungmu dengan krim pelembab supaya membran mukosa di dalamnya tetap basah. Udara panas bisa membakar hidungmu, tapi kamu juga nggak bisa bernafas lewat mulut. Nanti tubuhmu malah semakin panas karena kehilangan kelembapan. Kamu mulai berjalan beberapa langkah, tapi segera berhenti. Kayaknya perhitunganmu kurang matang deh. Sebaiknya jangan menyusuri tempat sepanas ini di siang bolong dong. Kamu akan mulai berkeringat dan kehilangan banyak cairan. Padahal stok air minummu terbatas. Jadi idealnya pilih waktu sore atau malam hari aja. Di waktu-waktu ini udaranya udah dingin kan? Dan kamu perlu banyak gerak untuk menghangatkan tubuh. Setelah nemu pohon tumbang, kamu langsung mendirikan tenda. Dan gak perlu nunggu waktu lama, tempat tidurmu sudah siap. Saat ini kamu perlu membatasi gerakmu untuk menghemat energi. Beberapa saat kemudian, kamu mulai membuka peta dan mengeluarkan kompas. Di situ kamu ngecek rute dan nyari tahu lanskap gurun biar gerakmu lebih gampang. Wah, kamu mulai haus ya. Tapi saat mau minum, kamu malah mengurungkannya. Sebaiknya jangan minum dulu selama 24 jam ke depan agar tubuhmu memasuki mode survival. Ya udahlah, mending langsung tidur aja. Butiran pasir menerpa wajahmu, kamu pun bangun, lalu melihat badai pasir yang terus mendekat. Gawat, di dekatmu ada pohon lapuk tuh. Rantingnya berjatuhan diterjang badai. Buruan, cari tempat berlindung. Kamu langsung pakai kacamata dan syal basah biar nafasmu lebih lancar. Tapi kalau nggak bawa syal, kamu perlu menutup wajahmu pakai tangan. Dan seluruh tubuhmu harus terlindungi oleh pakaian. Butir pasir halus terus berterbangan dan menempel di kulitmu. Meskipun sudah tertutup kain, wajahmu masih juga kemasukan pasir. Dan di dekatmu nggak ada spot aman sebagai tempat berlindung. Pohon dan batu besar juga nggak ada lagi. Oke, pilih bukit aja deh kalau gitu. Saat terjadi badai, butir pasir bisa saja memantul dari tanah dan saling bertabrakan di udara. Kalau kamu berada di atas bukit, kebanyakan dari pasir ini akan bergerak menuruni lereng dan kamu bisa lebih aman. Jadi, kamu harus sampai di atas bukit secepat mungkin. Dalam kondisi seperti ini, gerakmu akan makin sulit, kamu akan kehilangan banyak energi. Dan kamu perlu berjalan mundur sambil memunggungi arah datangnya angin untuk melindungi wajahmu. Duh, badainya makin kenceng aja nih. Tapi untungnya, kamu berhasil naik dan sampai di atas bukit pasir kecil. Saatnya duduk di tenda sambil nunggu. Tapi tubuhmu mulai kecapean dan kamu mulai terbuai ke alam mimpi. Beberapa jam kemudian, kamu terbangun dalam sepi. Badainya udah reda.
Berarti tendamu sudah bisa dilepas dan dilipat lagi, dan kamu bisa melanjutkan perjalanan. Petang makin membayang dan sang surya mulai tenggelam. Kamu ngeluarin kompas dan petamu lagi untuk ngecek rute. Tapi badai pasir tadi telah mengubah lanskapnya. Wah, pasti sulit banget dong ngikutin rute petamu. Kalau di sekitar situ nggak ada patokannya sama sekali. Kamu akan gampang kesasar. Duh, harus pergi kemana nih? Kamu kan masih punya stok air dan makanan. Tim penyelamat juga lagi melacak posisi persismu saat ini. Jadi sebaiknya berdiam di situ aja. Mereka akan mulai mencarimu biar bisa menolongmu. Dengan begini, kamu nggak akan memboroskan energi dan perbekalanmu. Tapi, kamu ngecek kompas dan petamu lagi, kemudian malah melanjutkan perjalanan ke arah timur. Tujuan awalmu ke sini kan memang mau ikut maraton, iya kan? Udara malam kian dingin, tapi tubuhmu tetap hangat karena terus bergerak. Duh, korekmu udah nggak ada di saku lagi tuh. Kayaknya udah hilang pas tadi ada badai. Di depanmu ada batang pohon kering dan kamu segera mengambil rantingnya lalu memasukkannya ke tas. Sambil berjalan, kamu meninggalkan jejak ranting ini dengan menancapkannya ke tanah supaya tim penyelamat segera melihatmu kalau-kalau kamu nggak sampai di titik kumpul acara maraton. Fajar kian menyingsing dan matahari semakin terik. Setelah nemu pohon lagi, kamu segera mendirikan tenda dan beristirahat sambil minum air hingga akhirnya tertidur. Malam harinya, kamu ngumpulin ranting dan berjalan mengitari gurun lagi. Nah kan, yang ada kamu malah makin kesasar. Persediaan air minummu juga mulai menipis tuh. Setelah mengasup makanan berenergi, kamu malah makin kehausan. Tubuhmu perlu lebih banyak air. Kalau kamu menghadapi situasi begini, sebaiknya tetap tenang. Kalau kamu ketakutan, energimu malah akan terkuras. Jadi kamu mulai ngebayangin gurun ini sebagai rumah keduamu yang rutenya sudah sangat kamu hafal. Trik ini bisa bikin kamu makin pede dan kuat. Di depanmu terlihat ada puing rumah tua dan kamu segera masuk untuk berlindung. Setelah itu, kamu menata ranting yang kamu bawa, kemudian kamu bikin api unggun dengan bantuan cermin. Jadi kamu perlu nyalain api supaya tim penyelamat bisa melihat asapnya. Tapi sayangnya, di sekitarmu nggak ada helikopter lewat. Di malam berikutnya, kamu melanjutkan perjalananmu lagi. Padahal airmu tinggal sebotol, kamu juga mulai mengurangi makanmu biar energimu nggak terkuras untuk mencernanya. Cara ini malah bikin kamu makin lemah. Berarti kamu perlu ngisi lagi stok perbekalanmu. Tapi harus nunggu pagi dulu. Setelah mengamati langit, kamu mulai mendatangi area di bawah gumpalan awan. Di situ pasti akan ada kehidupan dan sumber air. Tapi rupanya matahari terlalu menyengat dan kamu pun bikin tempat berteduh lagi. Baru juga rebahan sebentar, kamu udah tertidur lagi tuh karena emang udah kecapean. Matahari kian meninggi dan makin terik. Kamu segera terbangun oleh silaunya. Tersadar kembali kalau airmu habis, kamu langsung bangun dan mencari tumbuhan di balik bebatuan. Dari situ, kamu bisa mendapat air yang terdapat pada rumput, tanaman, atau semak-semak. Setelah hujan, tanah di bawah batu akan tetap lembab sampai lama. Coba deh cek batunya dulu. Tapi selalu hati-hati ya. Di balik batu biasanya juga ada kalajengking, ular, dan laba-laba. Kamu juga perlu melihat ke permukaan pasir, barangkali di situ ada jejak hewan. Kamu bisa mengikuti jejak ini karena hewan juga pasti mencari air. Kuncinya tetap waspada. Bisa jadi itu jejak citah atau anjing liar Afrika. Kamu gak akan kuat ngelawan hewan ini, jadi sebaiknya menjauh aja dan tunggu mereka sampai selesai minum. Ada jejak kaki tuh. Dari kejauhan terlihat sekawanan hiena tutul sedang berjalan. Kamu perlahan mengikuti mereka menuju oasis. Setelah nunggu mereka minum sampai berjam-jam, akhirnya kamu bisa ngambil air. Jangan lupa masukin tablet pemurni air ya. Tapi kalau kamu nggak bawa obat ini, toh kamu masih perlu minum kan? Boleh-boleh aja sih, asalkan airnya aman. Tapi perlu diingat ya, sebaiknya jangan minum banyak-banyak. Tubuhmu udah kecapean dan nggak bisa segera memproses banyak cairan. Kali ini kamu minum sangat pelan. Mungkin harus nunggu berjam-jam nih biar hausmu benar-benar hilang. Setelah selesai, kamu makan dan mengisi botol minummu. Perutmu sudah terisi dan kamu jadi sangat puas hingga tertidur lagi. Suara bising seketika membangunkanmu dari tidur. Wah, ada helikopter tuh, tepat di atasmu. Kamu langsung berseru dan melambaikan tangan. Tapi para penyelamat gak bisa melihatmu. Kalau harus bikin api dulu, pasti kelamaan lah.
Aduh, helikopternya udah pergi aja tuh. Ayo dong, mikir. Oh iya, kan bisa pakai cermin buat mantulin sinar mataharinya ke arah helikopter itu. Mereka langsung bisa melihatmu dan kamu pun selamat.